Shalom Tri, bolehkah Kathy minta waktunya sebentar? Shalom Kathy, boleh Kathy? Kini Kathy ada tugas agama mencapai orang tua tentang tanggung jawab orang pada anak-anaknya. Kathy minta kesediaan wakil kedua anak lain. Tentu boleh Kathy. Menurut Papi, apakah arti anak bagi Papi secara pribadi? Anak itu suatu anugerah dari Tuhan. Artinya Tuhan memberi kepercayaan kepada orang tua untuk membesarkan anak itu baik secara jasmani maupun secara rohani yang tentunya di jalan Tuhan. Menurut Papi, apakah tanggung jawab Papi sebagai orang tua yang harus dilakukan? Tanggung jawab orang tua terhadap anak itu ya menurut Papi ada beberapa ya. Salah satunya mengasihi anak. Itu ada dalam Matius 7 ayat 9 sampai 10. Sebentar ya. Bunyinya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Itu artinya kita sebagai orang tua dalam membesarkan anak harus mengasihi anak tersebut, memberi perhatian, membimbing anak tersebut. Tapi tentunya kasih itu tidak berarti semua permintaan anak itu harus dipenuhi. Ada kalanya karena kita mengasihi anak itu, kita menolak permintaan dia. Misalnya ada anak yang usianya belum cukup untuk naik sepeda motor. Dia kemudian minta kepada orang tuanya untuk membelikan sepeda motor. Tapi karena kasih orang tuanya kepada anak itu, orang tuanya tidak meluruskan permintaannya. Dan anak itu seharusnya tidak marah karena dia harusnya tahu bahwa karena kasih orang tuanya terpaksa harus menolak karena anak itu belum cukup umur untuk bertanggung jawab penuh. Nanti kalau terjadi kecelakaan, anak itu sendiri yang akan rugi. Besok kalau kamu udah dewasa, udah berumah tangga, punya anak, pasti kamu akan melakukan hal yang sama atas permintaan anakmu yang kamu pikir itu belum waktunya lah, seperti itu. Yang kedua, mendidik anak di jalan Tuhan. Itu ada di Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terus yang kedua di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hal tersebut sudah Papi lakukan sejak Kathy ada di dalam kandungan. Saat Kathy ada di dalam kandungan, Papi dan Mami itu setiap hari selalu membacakan 10 pasal dari firman Tuhan ini. Setiap hari. Setelah itu memutarkan kaset khotbah untuk Kathy, lagu-lagu pujian, sampai akhirnya Kathy lahir itu kira-kira kita sudah sempat membacakan Alkitab ini penuh dari Kejadian sampai Wahyu sampai 2 kali selesai. Apakah itu ada gunanya? Ada sekali, karena saat itu pun kalau Kathy terlambat dibacakan, Kathy selalu menendang perut Mami supaya mengingatkan agar mulai dibacakan. Ada kerinduan, meskipun masih dalam kandungan, ada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan seperti itu. Hal itu juga sekarang Kathy bisa merasakannya kan, apa yang Kathy alami selama ini, gimana Kathy berjalan dengan Tuhan, gimana Tuhan itu begitu ajaib untuk Kathy, menjawab semua doa Kathy. Seperti itu. Takut akan Tuhan itu contohnya seperti apa? Salah satu contohnya yang Kathy alami baru-baru ini, Kathy kan menemukan HP di kamar mandi sekolah.
pada saat itu kan Kathy tahu kan bahwa HP itu harganya 12 juta. HP itu benar-benar bagus, dan itu lebih bagus dari milik Kathy sendiri. Itu akan dengan gampang, kalau Kathy itu tidak punya perasaan takut akan Tuhan, akan dengan gampang tinggal aja dimasukin ke tas, kamu matiin, sampai rumah kamu ganti casing, ganti nomor, itu sudah jadi milik kamu. Tapi kan Kathy sudah belajar kan takut akan Tuhan. Jadi Kathy lebih memilih memberikan ke HP tersebut ke kepala sekolah, sehingga HP tersebut bisa kembali ke pemiliknya. Itulah salah satu takut akan Tuhan, seperti itu. Di samping takut akan Tuhan, kita juga harus belajar untuk taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan itu artinya ya taat 100%. Seperti ini, misalnya Tuhan nyuruh Kathy, tolong beliin permen Mentos di warung depan. Tapi Tuhan juga ngomong, tapi nanti kamu kalau beli di situ nggak ada Mentos, habis sih. Apa yang akan Kathy lakukan? Kathy kalau taat itu harus tetap pergi ke depan ke warung, tetap bilang sama pembeli atau penjualnya, ada Mentos nggak? Oh nggak ada, ya udah. Kathy tetap pulang, Tuhan nggak ada Mentos seperti Tuhan katakan. Ya seperti itu. Contohnya apa? Musa kan disuruh Tuhan untuk ketemu Firaun. Kamu Musa bilang sama Firaun supaya bangsa Israel itu menyembah aku, tapi nanti aku akan mengeraskan hati Firaun. Apakah Musa pergi ke Firaun? Dia tetap pergi. Itulah contoh ketaatan. Meskipun Firaun berkali-kali menolak kan, sampai 10 terjadi 10 kali pula baru diperbolehkan. Itu contoh ketaatan yang harus dipelajari. Yang ketiga, tidak menyakiti hati anak. Itu ada di Kolose 3 ayat 21. Benar ya? Kolose 3 ayat 21. Baik bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Artinya apa? Ya kita dalam mendidik anak, kita berusaha kalau ada teguran atau apapun, kita berusaha memberi pengertian agar anak itu tidak salah terima, tidak tersakiti hatinya, atau bahkan menjadi pahit hatinya. Karena hati yang pahit itu sungguh sangat merusak sekali pertumbuhan anak itu. Seperti itu. Tanggung jawab yang lain yaitu mendisiplin anak. Meskipun kita itu orang tua harus mengasihi anak, tidak boleh menyakiti hatinya, tapi kita tetap harus melakukan mendisiplin anak jika anak itu sudah keluar dari jalan Tuhan. Tapi tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Di Alkitab juga ada di Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hal ini pun sesuai dengan firman Tuhan. Yang kelima yaitu anak itu bukan suatu investasi, tapi merupakan pelayanan yang diberikan Tuhan pada kita. Artinya begini. Untuk membesarkan anak itu membutuhkan biaya yang besar, dan kita percaya Tuhan akan mencukupinya dengan berkat-Nya. Tapi kadangkala orang tua tuh beranggapan bahwa kalau kamu sudah nanti kerja, kamu harus mengembalikan tuh investasi itu, kamu harus membayar semua seperti itu. Itu nggak benar, karena suatu saat anak yang kita besarkan itu nanti akan berkeluarga, dan dia juga akan diberi pelayanan kembali oleh Tuhan, yaitu membesarkan anaknya dengan biaya yang pastinya cukup besar. Hal ini tercantum dalam Alkitab, yaitu 2 Korintus 12 ayat 14. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Ya itulah beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anak ya. Dalam perkembangannya kita tetap harus konsultasi dengan Tuhan. Kira-kira gimana cara mendidik anak yang baik, seperti itu, Kathy.
Terima kasih untuk penjelasannya dan persediaan waktunya untuk diwawancarai Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Keti, Tuhan Yesus berkati.